Kembali lagi di Posketan, podcast seputar kesehatan bersama Anwar Medika. Oke, kembali lagi bersama saya Zaki dan pada kesempatan kali ini saya ditemani dokter gigi spesialis ortodonti di Rumah Sakit Anwar Medika. Selamat sore, Dokter Dian Novita. Sore, Mas. Woi, gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Dok, kalau kita ngomong terkait ortodonti ini kan selalu identik dengan behel, pemasangan kawat gigi, aligner gitu. Ya, tapi pada dasarnya dokter ortodonti ini seperti apa sih, Dok? Maksudnya dokter gigi kan ada banyak tuh, ada bedah mulut, ada konservasi gigi. Nah, kalau ortodonti ini sebenarnya seperti apa sih, Dok? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya sekilas tentang ortodonti ya. Jadi di sini ini ortodonti termasuk spesialisasi. Jadi di mana dokter gigi yang sudah lulus itu melanjutkan sekolah lagi spesifik ke namanya bidangnya itu namanya ortodonti. Apa sih ortodonti ya? Kita harus mengenal dulu istilahnya ortodonti. Mungkin orang sudah tahu bedah mulut itu ya mungkin ya melakukan bedah, cabut segala macam. Kalau ortodonti di sini itu dia istilahnya adalah merapikan gigi istilahnya. Ya, jadi gampangnya mungkin orang lebih gampangnya untuk dengan kawat gigi atau merapikan gigi ya. Di sini kita melingkupi mendiagnosa, melakukan pencegahan dan perawatan. Perawatannya di sini meliputi apa? Meliputi membenarkan susunan dari gigi, membetulkan di mana gigi itu kan nggak berdiri sendiri ya, ada struktur rahangnya di dalam gigi sendiri itu. Jadi yang dimaksud spesialis ortodonti itu dia spesifik ke susunan gigi dan struktur rahang. Jadi kita benahi semuanya itu, kita diagnosa apakah memang ada kelainan di susunan giginya atau dari struktur rahangnya sendiri atau juga bisa dua-duanya. Gitu. Baik, Dok. Ngomong-ngomong soal kerapian gigi, Dok, di era sekarang nih dengan kecanggihan teknologi kesehatan di era sekarang ya. Sekarang itu kan tidak hanya pasang behel saja nih, Dok. Ada juga aligner juga. Nah, Dok, boleh dijelaskan nggak, Dok, apa bedanya kawat gigi dalam proses merapikan gigi tadi dan juga untuk aligner, Dok? Dan kira-kira apakah mungkin keduanya ini bisa harus dipakai bersamaan dalam kondisi-kondisi kesehatan khusus, Dok? Ya, jadi di sini kalau kawat gigi mungkin sudah banyak yang tahu ya, dimana yaitu sifatnya dia permanen atau ditempelkan di gigi. Jadi ada semacam alat kecil sekali memang kayak biasanya kita tahu bentuknya seperti kotak-kotak gitu ya. Kita tempelkan satu persatu di gigi, lalu kita kaitkan dengan kawat. Nah, kawat itu dibantu lagi dengan ada yang namanya karet atau power itu, atau sekarang ada yang nggak perlu pakai karet sekalipun juga ada. Itu namanya safety gating. Itu termasuk juga ke behel namanya. Sedangkan aligner sendiri itu terbuat dari plastik. Jadi plastik medis. Jadi memang plastik ini didesain khusus memang untuk medis. Nah, itu fungsinya juga sama untuk menggerakkan gigi, cuma dia sifatnya secara digital. Jadi kita scan dulu giginya itu. Jadi ada kamera khusus memang untuk gigi, namanya kamera intraoral. Itu kita istilahnya kita kelilingkan di giginya itu. Jadi kita scan istilahnya. Jadi kayak ya kita foto gitu, kita scan satu persatu bentuk giginya. Setelah itu kita digitasi. Jadi digitasi itu kita masukkan ke dalam komputer, kita desain. Jadi mama gigi ini sebelumnya posisinya di belakang. Nah, kita desain kira-kira untuk satu plastik atau tray itu kita gerakkan berapa mili. Nah, berapa mili nanti kita bikin lagi tray atau bentukan plastik itu kita geser lagi sampai biasanya kurang lebih itu mungkin sampai 30 atau 40 tray. Nah, itu kelebihannya memang lebih estetiknya lebih bagus, tak terlihat. Jadi mama biasanya kalau kita nggak pede nih, sering ketemu sama orang, nggak pengen terlihat kalau kita pakai behel, nah itu pilihannya eyeliner. Nah, itu dia nggak terlihat, tapi ada keterbatasannya. Keterbatasannya itu kita harus disiplin, karena kan itu dilepas pasang oleh pasiennya sendiri. Sedangkan kalau kawat kan
mau nggak mau sudah ditempel ke terus gigi. gitu ya, Dok, ya? Iya, Mau nggak mau itu harus terpasang terus. Kalau liner itu tergantung komitmennya pasien. Pasien ini mau disiplin atau enggak. Karena baru bisa maksimal kalau dipakai minimal 20 jam. 20 jam ya sehari itu kan ada 24 jam. Jadi dilepasnya hanya waktu makan dan waktu kita bersihkan gigi aja atau gosok gigi aja. Berarti kembali lagi ke fungsinya juga ya, Dok, ya? Dalam artian kondisi klausul seperti apa yang harus menyebabkan harus menggunakan salah satu dari itu. Betul. Kalau nail liner sendiri ini biasanya untuk kasus yang ringan atau sedang, biasanya enggak yang terlalu parah atau yang terlalu rumit banget. Kalau behel ini bisa semua kasus, mulai dari ringan sampai berat. Atau juga bisa dikombinasi, mama tetap pengen pakai liner tapi ternyata kasusnya susah, nanti setelah pakai liner kita lanjutkan pakai behel gitu. Atau alat khusus seperti ada pemasangan kayak baut namanya screw itu, jadi nggak full dipasang behel, enggak, cuma nanti kita kombinasi jadi liner ditambahin mungkin alat seperti screw di gusinya macam. Gitu. Dok, di Indonesia ini, Dok, ya, kita nyebut sebagai Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali praktek penggunaan kawat gigi yang mana tidak dilakukan oleh dokter ortodonti, Dok. Kita tahu sendiri, mungkin di pinggir-pinggir jalan ada, di dalam perkampungan juga ada. Nah, apa bedanya dari yang dilakukan oleh ibaratnya klinik-klinik seperti itu dibandingkan dengan dipasang oleh dokter ortodonti, Dok? Karena secara pricing pasti lebih beda dong, Dok. Pasti kan akan lebih affordable lah ya kalau di ini, Dok. Ya memang miris sekali ya, kita lihat banyak di jalan-jalan itu sedia pasang kawat gigi, terus bisa merapikan gigi tanpa adanya yang dokter yang kompeten ya. Apalagi sekarang banyak istilahnya salon gigi, menerima behel fashion kayak gitu. Nah itu yang miris sekali ya, menyayangkan sekali. Orang Indonesia ini ya mungkin secara edukasi mungkin perlu ditingkatkan lagi, karena nanti efek jangka panjangnya itu juga ke kita lagi. Banyak pasien di sini juga banyak tanya, Dok saya mau behel fashion bisa nggak gitu. Ya pasti yang saya jawab pertama ya pasti saya akan nolak ya. Saya jelaskan kalau behel fashion itu seperti ini gitu. Jadi behel fashion itu sebenarnya dia hanya semacam hiasan aja yang bahannya belum terstandarisasi, belum jelas bahannya ini rekom nggak untuk medis, terus steril nggak kan kita nggak tahu. Ada kasus yang dia sudah memang pasang behel fashion, yaitu dia malah jadinya giginya berlubang karena kawatnya ini kayak diselipkan di sela-sela gigi. Jadi kayak di selanya sini ya, Dok? Iya, jadi dia itu nggak ditempel permanen behelnya itu enggak, cuma jadi kawatnya ini sudah ditempelkan pakai behelnya, terus terakhir ini dicantolkan di ujung giginya. Akhirnya yang ada gigi yang buat cantolannya ini lubang, terus makanan banyak yang ngumpul di situ, akhirnya jadi bau mulut. Atau ada yang lebih parah lagi itu dia giginya sampai goyang. Karena kalau ya kita hanya sekedar menempel aja mungkin semua orang bisa ya. Cuma kalau di sini spesialis ortodonti itu banyak sekali detailnya, ukurannya, terus pemilihan bahannya sendiri. Jadi tiap gigi ini punya spesifik sendiri. Jadi kayak gigi seri ini yang depan sendiri, ini kan dia lebih lebar. Terus gigi taring sendiri ini akarnya yang paling kuat. Nah, behelnya yang sudah istilahnya sudah terstandarisasi itu dia ada sudut-sudutnya sendiri, ada ukurannya sendiri. Diletakkannya pun ada ukurannya sendiri, nggak boleh asal. Kalau seandainya mama gigi ini posisinya sudah turun nih, apalagi sudah usia-usia 30-40, kita masangnya salah, terlalu di bawah, yang ada tambah gigi ini tambah melorot, istilahnya tambah turun. Akhirnya terjadi goyang. Terus ternyata juga setelah kita pasang ternyata tulangnya ini nggak memadai, tulangnya ini sudah menyusut. Orangnya ada diabetes. Nah, kalau kita asal pasang tambah nggak karuan. Berarti kayak diabetes seperti itu juga jadi salah satu faktor juga ya dalam proses pemasangan ini ya? Betul, jadi pertimbangan juga. Jadi kita menggerakkannya itu juga harus lebih hati-hati, ada istilahnya
nggak boleh terlalu kuat, kita harus lebih pelan, terus bahannya juga istilahnya yang lebih low tekanannya, itu sudah pasti dipertimbangkan. Itulah bedanya kita mama pasang ke dokter gigi umum yang belum spesialis, apalagi ke salon gigi itu yang malah beli bahaya malah. Bahaya juga ya. Gitu, Jadi ya, betul. dampaknya itu lebih ke giginya jadi tidak simetris, terus Betul. mungkin rangkanya juga lagi jadi nggak pas juga gitu ya dok ya Iya, caranya. betul. Oke. Dok, beberapa teman-teman saya itu kan ada yang pakai behel. Mm, Saya lihat itu ada beberapa yang giginya harus dicabut nih dok. betul. Apakah itu memang menjadi standar dalam proses pemasangan behel gigi atau memang itu kondisi-kondisi tertentu dok? Memang kalau untuk pencabutan sendiri itu enggak wajib ya, tergantung kebutuhan, tergantung kasus giginya pasiennya ini seperti apa. Kalau sekiranya tempatnya ini cukup atau biasanya pada kasus giginya ini renggang-renggang, itu malah kita nggak disarankan untuk cabut. Oke. Karena kalau seandainya posisi gigi renggang kita cabut, istilahnya logikanya kan tambah renggang nih tempatnya, semakin banyak kalau kita cabut. Yang ada tambah nggak karuan, jadi harus kita tarik, nggak perlu dicabut. Tapi kalau mama giginya ini maju ke depan nih seperti ini, mama lalu ke depan, nah kita mau mundurkan kalau seandainya nggak ada ruang kan nggak bisa. Nah ini perlu dicabut. Atau mama giginya istilahnya orang Jawa nyakil ya. Nah ini juga biasanya yang bawah yang perlu dicabut, yang atas nggak perlu dicabut. Jadi tergantung kasusnya sendiri. Jadi nggak perlu takut kalau pasang behel harus dicabut sih, enggak harus memang. Jadi kembali lagi ke kondisi dari pasiennya juga ya dok ya. Jadi tidak semua yang pasang behel itu harus dicabut. Nah dok, agak mundur sedikit dok. Umumnya pemasangan behel ini tidak lepas dari postur gigi atau struktur gigi yang tidak rata dok. Apakah itu memang ada faktor pemicunya dok? Atau apakah itu memang dari lahir atau memang keturunan aja seperti itu? Sebenarnya banyak faktor ya. Cuma yang pertama sekali yang banyak mempengaruhi memang dari faktor keturunan atau genetik. Biasanya kalau untuk kasus kayak gigi maju itu biasanya rahangnya memang istilahnya ke depan, atau skeletnya atau tulangnya ini lebih ke depan untuk yang rahang atas. Atau bisa jadi yang bawahnya normal atau yang bawahnya ini terlalu mundur, itu juga bisa. Itu biasanya karena faktor keturunan juga bisa, cuma itu nggak jadi faktor utama juga. Kita harus melihat dulu dari foto ronsen dulu. Jadi pasti nanti sebelum kita pasang itu pasti kita nyarankan untuk foto ronsen. Itu untuk melihat selain dari faktor genetik, umpama dari rahang ya mama ibunya rahangnya lebar nih, ayahnya giginya kecil-kecil. Nah itu bisa jadi kayak kasusnya giginya renggang kayak gitu. Atau ayahnya rahangnya kecil, giginya ibunya besar, itu biasanya miring-miring, desa-desaan biasanya. Adanya gingsul, ya ditarik kan banyak sekali kasus kelihatan gingsulnya tumbuhnya di atas, di depan. Nah itu juga bisa karena faktor keturunan, bisa juga karena faktor kebiasaan buruk. Nah, faktor kebiasaan buruk ini apa? Biasanya ini kita lihat dari usia anak-anak. Biasanya untuk sekarang ini orang kan banyak yang ngasih empeng ya. Betul, titer kalau titer, ya istilahnya titer. Atau dia dikasih dot lebih dari 3 tahun. Harusnya kan idealnya 2 tahun lepas ASI atau lepas sufor itu harus sudah lepas dot juga. Idealnya seperti itu. Jadi dibiasakan pakai gelas atau gelas yang pakai sedotan. Itu sebenarnya wajib. Cuma banyak orang tua yang masih belum tahu efek jangka panjangnya. Jadi mungkin nggak tega lihat anaknya nangis atau biar istilahnya anaknya nggak rewel. Kita ngasihkan dot sampai akhirnya kebablasan sampai umur 3 tahun atau 4 tahun. Itu efek jangka panjangnya. Rahangnya ini ya terutama yang depan akan semakin ke depan karena tekanan dari dot ini kan dia memicu rahang ini juga ditekan terus, kontraksi terus. Apalagi mama dia punya kebiasaan mama ngemut ibu jari atau masukkan ibu jari atau gigit salah satu jarinya, itu juga menyebabkan giginya ini
maju ke depan selain rahangnya juga. Oke. Jadi biasanya apa ya? Mungkin orang Jawa bilangnya boneng ya atau apa Iya, ya. iya. Nah itu juga harus diselidiki nih dari awal. Selain dia kita lihat kadang kalau sama anak-anak ya periksa orang tuanya dua-duanya ikut, kita lihat ayahnya atau ibunya bagus-bagus saja, ini anaknya kok giginya ke depan. Nah itu kita harus tanyakan dulu ngedotnya sampai umur berapa, atau mungkin dia diam-diam kalau mama lagi nonton TV atau belajar suka nyumut jempol enggak ya, itu pasti ketahuan sih. Oke. Jadi harus kita ngasih pertanyaan sampai sedetail itu sebelum melakukan perawatan. Jadi kalau seandainya hanya genetik aja kita atasi, ternyata tetap kebiasaan buruknya itu nggak diatasi ya percuma, nanti hasilnya nggak akan maksimal. Oke. Berarti untuk bayi atau untuk anak yang masih belum 2 tahun sebenarnya boleh dengan catatan tapi ya, dengan catatan jadi tidak terlalu sering, terus juga nggak terlalu dipaksakan supaya biar nggak rewel gitu, karena kan orang tua kan pengennya biar nggak rewel sempeng aja lah, biar nggak sempeng aja gitu ya dok. Betul. Oke dok. Nah dok, ngomong-ngomong soal pemasangan behel juga nih dok, umumnya itu kan pemasangan behel itu kan otomatis ada benda asing ya di mulut kita ya, sehingga kita butuh adaptasi. Umumnya itu apakah memang semua orang punya keluhan yang sama dok? Dalam artian apakah semua orang itu pasti akan merasakan mungkin nyeri atau mungkin waktu awal-awal muncul sariawan atau gimana dok? Ya kalau untuk adaptasi pada pemakaian behel itu pasti semua ada keluhan ya, pasti apalagi pertama kita sebelumnya giginya ini kosong aja, terus tiba-tiba ditempeli sesuatu benda yang baru, pasti butuh adaptasi. Jadi sebelum kita pasang pasti kita jelaskan ke pasien ini pasti ada rasa yang aneh ya. Untuk pasien yang mungkin lebih cepat adaptasi mungkin lebih gampang, tapi kalau untuk yang pasien yang mungkin gampang risih atau apa ya kita harus ngasih motivasi kalau ini memang hanya sementara. Biasanya adaptasinya paling untuk penyesuaiannya sekitar 3 hari. Nanti setelah 3 hari selain adaptasi biasanya akan timbul nyeri. Nyerinya ini enggak yang nyeri kayak kita sakit gigi lubang gitu, nyunut-nyunut gitu enggak. Jadi terasanya itu lebih ke kayak gigi ini ketarik. Jadi ada tegangan di situ kan, jadi tarikan dari kawat ini gigi yang awalnya diam-diam aja terus kita paksakan untuk gerak, untuk digerakkan ya, walaupun itu ada istilahnya maksimum kita gerakkan. Jadi untuk awal pemasangan kita nggak langsung kasih kekuatan yang gede gitu, enggak. Kita pasti ngasih yang paling kecil atau biasanya gitu dilihatnya dari kawatnya. Jadi kawatnya itu pasti dokter akan ngasih kawat yang paling tipis sekali itu untuk penyesuaian dan untuk supaya gigi dan tulang ini kan ada kayak ikatannya ya, ada ikatannya kan, enggak kan dia benda hidup ya. Nah itu pasti untuk dia bisa gerak itu harus smooth, harus pelan-pelan kita gerakannya. Oke dok, berarti memang akan ada ini ya dok, akan ada proses adaptasi ya. Ada kemungkinan muncul nyeri pasti. Terus ada kemungkinan muncul tekanan nih. Ya, atau mungkin yang gampang rawan sariawan akan ya lebih rawan sariawan gitu. Ya cara mengatasinya umpama terasa ada yang enggak enak atau ada bagian yang sedikit tajam atau enggak halus, biasanya kita bawakan semacam kayak lilin. Jadi lilin itu kita ajari pasien itu untuk naruh di bagian yang sekiranya tajam atau terasa agak sedikit kasar. Cara ngatasinya kayak gitu sih. Jadi menghindari supaya nggak terjadi sariawan tadi, sama kita instruksikan supaya untuk awal-awal jangan terlalu makan yang memicu untuk sariawan kayak asam, pedas, itu harus dihindari. Jadi waktu sudah pasang kawat ini, kawat atau behel, ini berarti tidak serta-merta semua makan bisa dikonsumsi ya dok? Ya, ada pantangannya dok? Betul, sebenarnya sih ya dibilang pantangan, istilahnya untuk menghindari aja, jadi supaya pasien ini nyaman aja. Kalau untuk makanan semuanya sih tidak masalah, hanya istilahnya intensitasnya kayak makan yang keras atau yang renyah seperti keripik itu sebaiknya dihindari atau dikurangi intensitasnya, jangan terlalu sering. Kalau seandainya atasinya ya mungkin kalau yang keripik yang mau agak besar kita potong agak kecil dulu baru kita punya. Itu sama seperti kayak
yang berserat atau yang mudah masuk di sela-sela gigi seperti daging daging, ya daging ayam, mending kita suwir dulu di piring pakai garpu sama sendok baru kita punya. Jangan kalau kita mama nggak pakai behel kan empal yang besar aja, ya gas aja enggak apa-apa. Jadi kalau kita biasanya kalau saya pas pesankan ke pasien harus lebih kalem ya makannya kalau sudah pakai behel. Istilahnya kalau cewek ya mungkin lebih jadi putri ayu ya, gitu. Jadi jadi kan supaya sama-sama nyaman, nggak yang kita udah lupa makan yang keras atau tiba-tiba ada yang lepas kayak gitu kan, jadi panik. Tapi saya pasti edukasi, nggak usah panik kalau seandainya waktu nggak sengaja, namanya kita makan ya kadang nggak bisa ngontrol, ya nggak usah panik, pokoknya segera hubungi admin atau dokter, nanti kita kontrol lagi. Nah, gitu. Dok, ngomong-ngomong soal kontrol, Dok, dalam variabel kawat gigi ini kan pasti tidak jauh dari kebersihan kawat gigi dan juga kontrol rutin, Dok. Nah, kalau untuk kebersihan itu, Dok, apakah proses sikat giginya itu sama, Dok? Dan apakah juga jenis sikat gigi yang digunakan itu sama seperti orang yang tidak menggunakan kawat gigi, Dok? Ya, jadi untuk proses membersihkan gigi untuk pasien yang kawat itu pasti lebih ekstra, harus lebih memperhatikan lagi, karena di situ kan ada benda baru ya yang istilah kita tempel di gigi, dan itu berpotensi buat makanan masuk di situ untuk nempel lah istilahnya kayak gitu. Yang pasti lebih pelan-pelan untuk nyikatnya. Terus yang kedua ada sikat gigi khusus, namanya sikat gigi orto, itu dia sistemnya lebih pendek di tengah. Dia memang didesain supaya, kenapa lebih pendek? Supaya bisa nyikat behelnya. Jadi behelnya juga ikut harus kesikat juga. Dan bulunya juga didesain lebih halus biasanya kalau untuk pasien behel. Jadi terus untuk makanannya kan karena gampang nyelip, biasanya ada sikat kecil lagi satu, biasanya itu namanya sikat interdental, itu untuk bisa masuk di sela-sela gigi. Antara dua gigi gitu kan, karena ada behel jadi kita ada kecil gitu kita kasih itu untuk bersihkan di sela-sela. Sama kayak toothfloss itu, Dok, yang kayak benang itu. Beda. Oh, beda. Jadi kalau toothfloss itu kan dia seperti benang ya, masuk di sela-sela. Itu seperti kayak sedotan gini kecil. Ya ukurannya kurang lebih 2 kalinya ini kita masukkan di sela-sela. Panjangnya. Iya. Jadi memang ada device tambahan ya untuk proses perawatan itu ya, Dok ya. Nah, Dok, kembali lagi terkait kontrol, Dok. Sepenting apa, Dok, kontrol rutin ini? Karena kan ada beberapa yang mungkin kayak harusnya 3 bulan sekali kontrol, nanti aja lah bulan keempat, akhirnya skip, setahun baru kontrol. Nah, kalau kayak gitu, Dok, apakah ada dampaknya juga, Dok? Kalau misalkan dia harusnya terjadwal nih bulan 1, 3, 6 misalkan, tapi ternyata skip sampai yang kontrol 1, 2 hilang, langsung 6 bulan langsung kontrol gitu, Dok. Jadi untuk kontrol pada pasien behel itu sangat penting ya, harus benar-benar rutin. Jadi waktu kita niat dari awal kita ingin pasang behel, kita harus komit sama diri kita sendiri, harus rutin kontrol. Karena kontrol sendiri ini menentukan progresnya gigi kita. Kalau seandainya kita nggak tiap bulan rutin kontrol, ya progresnya juga akan lama. Kita perawatan behel mama 1 tahun, yang kita rutin kontrol 1 tahun, ya insya Allah harusnya bisa selesai dalam 1 tahun. Tapi kalau kita kontrolnya lewat-lewat nih, telat-telat, jadi 2 bulan atau 4 bulan baru kontrol, yang kita istilahnya kita prediksikan ini selesai dalam 1 tahun, pasti akan molor. Bisa jadi 2 atau 3 tahun, dan nanti akan mempersulit pasien sendiri dan dokter yang merawat. Karena kalau kita telat kontrol, biasanya nanti efeknya behelnya ini gampang sering lepas, akhirnya gigi yang sudah gerak, yang sudah rapi, karena dia behelnya lepas, akhirnya kembali lagi. Kayak gitu. Dok, mau terkait kontrol juga, Dok. Umumnya, Dok, waktu proses kontrol ini apakah juga perlu kayak pembersihan karang? Karena apakah juga kemungkinan dengan proses pemasangan behel itu muncul karang yang lebih tebal atau gimana, Dok? Ya, untuk pembersihan karang tiap kontrol biasanya saya bersihkan. Karena kalau untuk pasien behel itu
makanan pasti lebih gampang nempel. Karang lebih istilahnya potensi untuk terjadi dibandingkan pasien yang tanpa pakai behel. Jadi pasti makanya itu fungsinya kontrol rutin, selain kita menentukan pergerakan giginya itu, progresnya itu juga mengontrol kebersihan gigi juga gitu. Jadi pasti sebelum kita ganti kawatnya atau karetnya itu pasti kita bersihkan dulu. Karena kalau kotor juga akan pengaruhi giginya ini lambat geraknya. Oh gitu. Jadi Iya, betul. jadi semakin kotor gigi itu jadi menghambat progres dari Iya, penanganan gigi betul. gitu, Dok. Atau geraknya jadi berlebihan karena kalau karang itu kan dia merusak ikatan antara gigi sama tulang itu. Oke. Jadi mama kita harusnya gerakannya sedikit 1 mili aja karena dia karangnya banyak, dia jadinya lebih banyak geraknya. Jadinya akhirnya harusnya dia geraknya bisa lurus, akhirnya jadi miring juga. Itu juga bisa. Dan proses recovery-nya jadi lebih sulit ya, Dok, ya? Betul, iya. Oke, itu dengerin buat teman-teman atau sobat unmet yang sudah pasang kawat gigi, jangan lupa kontrol. Karena dampaknya apa? Dampaknya itu bisa membuat progres pemasangan behel atau kawat gigi itu jadi terhambat gitu. Nah, Dok, ini kemarin kan kita sempat share juga nih, Dok, pertanyaan list pertanyaan dari followers kita, Dok. Alhamdulillah ini ada ratusan nih, Dok, yang tanya. Kalau ratusan kita jawab semuanya kayaknya nggak cukup waktunya nih, Dok, ya. Gitu. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang satu ini masuk ke WA kita. Nah, pertanyaan ini menurut saya bagus, Dok. Karena gini, tadi kan sempat disinggung dari dokter terkait gigi yang harus dilepas. Nah, ini kasusnya kebalik, Dok. Jadi bagaimana jika proses pemasangan behel ini dilakukan pada orang yang giginya sudah ompong duluan, Dok? Oke, kayak gitu gimana, Dok? Ya, jadi selain merapikan gigi, kawat gigi ini bisa jadi opsi lain untuk menggantikan gigi yang sudah hilang. Nah, kelebihannya seperti itu. Jadi umpama banyak nih yang gigi, biasanya gigi geraham ya belakang, biasanya kan pasien rata-rata sudah banyak yang sudah dicabut di awal karena lubang besar atau apa. Ada beberapa pasien yang, Dok, saya ini males banget pakai gigi palsu karena nggak nyaman. Bisa nggak, Dok, ini apa ditutup atau digeser pakai kawat gigi? Nah, saya jawabnya bisa banget gitu loh, bisa banget. Jadi fungsinya kita merapikan ini, kita juga bisa menggerakkan gigi ke arah yang istilahnya dokter atau pasien inginkan. Cuma ya ada keterbatasan tergantung gigi yang hilang seberapa jaraknya atau space-nya. Mama yang hilang hanya 1 gigi aja bisa banget, malah lebih bagus kita gerakkan untuk menggantikan pakai gigi aslinya daripada harus pakai gigi palsu. Cuma itu kembali lagi ke pertimbangan dari pasien sama dokternya. Kalau kita mau menggeser giginya ini ke gigi yang kosong tadi itu, efeknya kita butuh waktu lebih lama. Jadi umpama yang harusnya 1 tahun udah selesai nih, karena kita menggeser gigi, apalagi gigi geraham, itu butuh waktu yang agak lama, jadinya mungkin 1,5 tahun kayak gitu. Tapi umpama pasien saya nggak mau, aduh terlalu lama, saya maunya dipasang implan aja kayak gitu, ya nggak apa-apa, kita kembalikan lagi ke pasien. Jadi kita umpama sebelum pasien itu dipasang implan, kita istilahnya mempertahankan ruangnya ini supaya gigi yang belakangnya nggak geser, itu juga bisa. Itu jadi itu kelebihannya kita pakai behel seperti itu. Jadi tergantung kita pengen memfungsikannya seperti apa. Oke, jadi intinya bisa ya, cuman harus kontrol dulu yang paling penting. Jangan sampai asal sudah tutup saya langsung pasang kawat gigi, itu kan nggak bisa, Dok, ya. Harus kontrol dulu, dilihat secara estetika seperti apa, secara kondisi medis ya, Dok, ya. Kondisi medisnya juga seperti apa, apakah memungkinkan, apakah mungkin harus ada yang proses penyimbangan seperti harus pelepasan gigi atau seperti apa. Nah, itu harus kontrol dulu ke dokter ortodonti. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang bagus nih, Dok. Menurut saya ini dari Instagram, dari Vita_Ubaidillah. Beliau bertanya, Dok, usia paling mudah untuk pemasangan behel ini usia berapa? Lalu kira-kira proses perawatannya juga seperti apa? Karena kan beda nih, Dok, kalau yang pasang udah dewasa kan dia lebih aware nih, Dok, terkait kebersihan, terkait prosesnya, dan pasti ibaratnya dengan konsekuensi dia harus ada penarikan itu kan dia lebih tahan nih, Dok. Nah, kalau yang
paling muda ini seberapa dan konsekuensinya apakah juga sama dok yang dirasakan dok? Jadi kalau untuk usia ideal untuk anak-anak kalau bisa sebelum istilahnya fase pertumbuhannya dia ini berhenti. Biasanya yang paling bagus itu antara usia 11 sampai 13. Di mana gigi dewasanya sudah tumbuh semua. Tapi ada kasus juga kalau seandainya memang butuh perawatan yang lebih kompleks. Biasanya bisa dilakukan lebih awal. Bisa antara umur 6 atau 7 itu juga bisa. Cuma dengan catatan kalau umur segitu kan belum tumbuh semua nih gigi permanennya. Ya? Nah, itu kita masang atau menggerakkan giginya ini juga harus bertahap. Kita lihat dari foto ronsennya ini kira-kira akarnya sudah sempurna belum tumbuhnya, sudah nutup belum ujung akarnya. Nah, kalau sekiranya sudah mencukupi akarnya ini sudah kuat, sudah bagus, sudah nutup, kita menggerakkan satu persatu gigi yang sudah istilahnya sudah cukup untuk kita gerakkan. Karena kalau seandainya kita terlalu cepat gerakan gigi itu juga ada efeknya. Itu bisa jadi akarnya jadi lebih pendek. Pendeknya ini maksudnya jadi karena gigi ini digerakkan ya, efeknya ini biasanya di ujung akarnya. Akarnya ini akan istilahnya terresorpsi atau menyusut tulangnya ini. Tulangnya ini menyusut, akhirnya nanti efek jangka panjangnya setelah lepas behel giginya bisa goyang. Nah, itu yang jadi perhatian khusus untuk usia anak-anak. Kita harus pasti mewajibkan foto, namanya foto panoramik. Foto panoramik itu untuk melihat gigi ini sudah memenuhi nggak untuk dipasang behel. Itu biasanya namanya perawatannya namanya 2x4. Jadi bertahap dari yang gigi yang dewasa sudah tumbuh, kita tunggu juga yang lainnya yang belum tumbuh kita tunggu, nanti setelah tumbuh dan akarnya sudah mencukupi kita pasang bertahap. Kayak gitu. Siap dok. Jadi memang pada dasarnya idealnya itu usia 11 sampai 15 ya tadi ya. 11 sampai 15, cuman memang jika ada kondisi-kondisi medis tertentu bisa lebih muda ya dok ya. Lebih awal ya. Dok, kalau itu kan paling muda dok. Kalau paling tua dok, ada batasannya nggak dok? Dan apakah ada dampak dok? Misalkan kalau usia 50 nih mau pasang behel misalkan, apakah juga dampak yang dirasakan sama juga dok? Kalau untuk usia maksimal sebenarnya enggak ada. Tergantung kondisi gigi sama tulang yang menyanggah gigi itu sendiri. Nah, itu biasanya selain foto panoramik, itu kita juga foto namanya foto CBCT. Mungkin sudah banyak yang nggak asing sama CBCT itu kita melihat kepadatan tulangnya juga. Kalau umpama pasien itu di atas 40 ya atau 50, dilihat giginya ini ada beberapa yang masih kuat, ada yang sudah goyang kayak gitu. Nah, itu kita harus memastikan kepadatan tulangnya. Tulangnya ini masih bagus nggak, masih padat nggak buat nyanggah gigi ini kalau seandainya gigi ini kita gerakkan. Kalau sekiranya masih kuat, masih bisa-bisa aja gitu. Cuma ya kalau efeknya kalau sudah usia di atas 40, pergerakannya nggak secepat kalau usia 15 ya, pastinya sedikit lebih lama istilahnya. Nah, itu kita pasti kasih tahu di awal. Jadi pemeriksaannya harus benar-benar teliti ya. Kita melihat gigi ini memadai enggak untuk digerakkan gitu. Oke dok, berarti memang itu yang tidak ada di salon gigi ya dok ya. Jadi yang tidak ada di salon gigi itu adalah analisa spesifik terkait kekuatan dari penyangga dari tulangnya, dari kekuatan giginya juga. Jadi makanya kenapa penting nih untuk pemasangan behel atau segala jenis perata gigi ya dok ya, mulai dari alignment, kawat maupun behel akan dilakukan di dokter ortodonti. Nah dok, ini sudah di penghujung acara dok. Menurut dokter nih, ada nggak tips spesifik supaya teman-teman ini tidak takut punya behel dok? Karena kan pasti ada beberapa orang yang takut ya dok ya, nanti kalau aku pasang behel gimana, nanti sariawan sakit kayak gitu-gitu sih dok. Mungkin gimana dok? Iya, kalau untuk saran saya nggak perlu untuk sekarang ya, apalagi nggak perlu takut sih ke dokter gigi atau apalagi ke spesialis untuk pasang behel, karena yaitu
kita harus memastikan kalau dokter yang merawat kita ini benar-benar kompeten ya. Kita harus memastikan ini memang spesialis orto yang melakukan perawatan kawat gigi kayak gitu. Yang kedua, kita harus menanyakan sebelumnya ke dokter yang kita mau dirawat, kira-kira bahannya ini seperti apa. Apakah memang efeknya menimbulkan sedikit sakit atau tidak sama sekali, yaitu tergantung nanti opsi yang dikasih ke dokter seperti apa dan kembali lagi ke pasiennya pilihannya seperti apa. Jadi kayak yang pakai karet yang sekarang ini ya mungkin kelebihannya mungkin lebih terjangkau untuk biayanya. Cuma ya kita sampaikan di awal ada sedikit perasa ngilu ya atau terasa tertarik yang agak sedikit lebih kencang dibandingkan kalau seandainya kita memilih behel yang namanya self ligating atau yang tanpa karet gitu tadi. Kalau sekiranya pasien ini bisa mentolerir sakitnya dan pengen harga yang terjangkau ya pilihannya pakai yang konvensional atau yang pakai karet itu tadi. Tapi kalau saya nggak mau yang sakit sama sekali dok, nah itu bisa kita tawarkan yang pakai self ligating atau yang liner itu tadi. Dan semua itu ada juga dok ya di Anor Medica itu. Ada semua. Ada semua ya. Itu yang paling penting. Udah ngomong-ngomong ternyata nggak ada, enggak dong. Ada dok ya, dan dokter juga. Iya. Baik kalau gitu. Baik dokter Dian, terima kasih banyak buat waktunya sudah ngobrol bareng di Posketan. Semoga ilmu yang dokter berikan bermanfaat buat teman-teman sobat Anme. Dan akhir kata teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.